Destia Ayu, Sahnas Asri, Vina, Syahrina, Sadiah, sok turungkeun. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena hari ini agendanya Zoom, ya, jadi ada eh, beberapa yang akan Kang sampaikan, dan ini penting untuk kelangsungan hidup teman-teman ketika PKL. Nah, kan kemarin teman-teman udah ini ya, udah apa? Udah live. Kemarin baru kelompok yang live. Nah, sekarang akan bakal share gimana caranya buat pertama membaca laporan live, dan juga setelah live teman-teman harus upload laporannya ke Google Dokumen. Saya akan coba share screen dulu. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Kang? Kelihatan, Kang. Kelihatannya ini. Nah, ini Google yang nanti perwakilan dari kelompoknya ngisi laporan setiap beres live. Akan coba kasih contoh satu dulu. Jadi yang kemarin udah live kan udah ini ya, ketika terakhir tuh nge-screenshot laporan live. Nah, itu laporan live nanti diupload, dimasukin ke sini ke kolom laporan live. Hmm, tak. Nah, jadi cara mengisinya, teman-teman. Jadi cara mengisinya pertama nanti perwakilan kelompoknya setiap live termasuk
live yang kemarin ya, yang kemarin juga yang 4 kelompok itu harus juga dimasukin ke sini. Tanggal misalkan kemarin teh tanggal 29 Agustus 2023. Misalkan jam live-nya jam 08.00 sampai jam 09.00 ya. Misalkan kelompok kemarin teh kelompok yang Citylink misalkan. Nah, pendapatan kan kemarin ketika beres live udah kelihatan ya. Ada yang pendapatan berapa, ada yang udah beli, ada yang udah check out ataupun ada yang belum. Nah, misalkan kalau ada pendapatan misalkan 23K, tulis 23K. Nah, laporan live di sini baru ini disisipkan foto. Ya, kita masukin fotonya. Fotonya yang kemarin di screenshot. Nah, kayak gini. Terus di sini behind the scenes baru diisi sama fotonya. Jadi satu foto ketika lagi live. Nah, jadi nanti setiap beres live teman-teman harus ngisi kayak gini ya. Dari mulai tanggal, jam live-nya, jam mulai sampai jam berakhir ya. Terus kelompoknya siapa, pendapatannya berapa, terus screenshot laporan live dan juga behind the scenes. Nah, ini bisa dimulai. Ini akan contoh gak bakalan dihapus ya. Sok teman-teman nanti mulai di baris kedua. Coba email setiap kelompoknya, tulis di kolom chat biar Akang bisa undang eh, Google dokumennya. Email setiap kelompoknya tulis di chat. Coba Akang undang sekarang.
Sok coba cek email masing-masing, Akang udah share. Udah share Google dokumen untuk laporannya. Hmm. Nah, yang teman-teman screenshot hasilnya harus seperti ini. Ya, jadi yang teman-teman screenshot nih tampilannya. Tampilannya harus seperti ini. Kelihatan nggak ini di layar? Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi yang teman-teman screenshot nanti eh, jadi cuma satu layar aja. Kalau kemarin kan dua. Cuma yang betul nanti screenshotannya harus seperti ini. Ya. Jadi kayak kemarin misalkan ini akunnya yang hijab pelajar well start kelihatan 29 Agustus jam 9.52 totalnya 50 menit ya. Nah, ini ada data-datanya ya. Ini ada data-datanya gitu ya. Akang sambil jelasin sedikit-sedikit ini tentang eh, cara membaca datanya ya, cara membaca datanya. Jadi di sini ada pendapatan ya, pendapatan tuh jadi omset teman-teman ketika live ya. Jadi teman-teman ketika live itu dapat 23.000. Kalau yang ini berarti yang kemarin ada yang 23.000. Barang terjualnya satu, berarti satu pieces ya. Terus ada CTR atau CTR. Nah, ini CTR ini adalah jadi persentase dari orang dari banyaknya orang yang menonton dibandingkan orang yang beli gitu. Jadi misalkan kalau yang nontonnya 100 orang kalau 10%-nya berarti kalau 100 orang 10%-nya berarti 10 orang gitu. Jadi kalau misalkan ini CTR-nya 9,35%, ini barang yang kejualnya satu berarti yang nontonnya itu rata-rata 10 gitu. Dari rata-rata 10 penonton ini kita bisa ngejual satu, berarti CTR-nya 9,35%. Terus pembelinya satu orang ya. Harga rata-ratanya ini karena satu jadi harga rata-ratanya 25.000, pesanan dibuat satu, pesanan dibayar satu, pengikut baru dua dari live tersebut, berarti ada yang follow kita. Durasi tayangan rata-rata 184, ada yang berbagi dua, komentar 37, tayangan 107. Nah, ini berarti total penonton dari yang live 50 menit ini totalnya ada 87 penonton ya. Orang yang ngeklik produk 10 orang ya. Kesan produknya 322.
Ntar Akang coba share screen, dari HP. Gimana cara munculin eh, hasil laporan live-nya. Nah ini tadi kelihatan ya. Masuk ke ini ini kemarin ada wifi yang liatin ini dan ada belajar belajar itu adalah belajar web. Ini bisa diperlihatkan di komputernya dan tempat datanya ya. Kang, maaf gak ada suaranya. Kakang izin maaf, suaranya putus-putus.
Sekarang udah ada suara belum? Sudah. Sekarang ada suaranya belum? Sudah ada. Hmm. Oke, teman-teman bisa dilihat lagi ya di sini. Ini data dari live-nya. Bentar. Nah, ini kelihatannya kita coba analisis nih live yang kemarin. Kayaknya kedengeran nggak ini? Sekarang suaranya ini kedengeran nggak? Jelas nggak? Jelas. Nah, ini kita ulang lagi ya. Eh, Melihat laporannya. Ya, teman-teman masuk ke TikTok Shop, masuk ke data hari ini, lalu masuk ke data live. Masuk kemarin, oke, selesai. Ya. Pokoknya Akang ini gak bakalan banyak ngulang ya. Teman-teman nanti diharapkan ke depannya harus bisa setup live sendiri, harus bisa baca laporan sendiri, harus bisa screenshot sambil baca laporan sendiri ya. Jadi nanti di akhir teman-teman di akhir PKL itu bakalan ada
mungkin kayak presentasi hasil dari PKL itu apa aja, ya, yang didapetin ketika PKL itu apa aja, PKL itu ngapain aja, ya. Jadi nanti akan ngebakalan banyak ngulang-ulang, ya, ketika kalian nanti udah jalan lagi live-nya. Kalau masih banyak, kalau masih ada yang banyak nanya, yang udah akan jelasin, akan ngebakalan jawab, ya, kalau teman-teman banyak ngulang nanya-nanya hal yang udah dijelasin, ya. Oke. Sekarang coba masuk ke hijab belajar. Nah, ini data live yang dilakukan kemarin, ya. Jadi teman-teman screenshotnya yang ininya, ya, yang data utamanya. Nah, ini bisa screenshot dan dimasukin ke laporan yang di Google Doc, ya. Nah, kalau ke bawah itu kita bisa lihat produk yang terjual itu produk yang mana, ya, bisa kelihatan di sini. Produk yang kejual misalkan ini produk dari Kinan, ya, harganya 23.000. Nah, ini kelihatannya. Jadi setiap barang yang kejual tuh kelihatan. Ya, kalau pendapatan ini tuh 23.000, ini tuh pendapatan yang kita dapetin, ya. Jadi harga jualnya. Satu ini barang terjual, terus GPM ini tuh rata-rata penjualan. Itu rata-rata penjualan. Penjualan hijabnya seluruhnya. Jadi di sini ada 1,8 M. Ya, berarti 1,8 juta. Berarti kalau rata-rata berarti hijab ini tuh kejual 1,8 juta gitu kejualnya. Lalu selain kita melihat bisa analisis produk, kita juga bisa analisis profil pembeli. Ya, di sini ada jenis kelamin 100% perempuan, berarti yang nonton live itu 100% perempuan. Usianya 15, ini belum kedetek semua kayaknya kalau usia. Harusnya 15 sampai berapa tahun gitu, ya. Ini belum kedetek. Nah, ini bisa kelihatan yang nonton kita tuh kemarin, misalkan perempuan 100%, usianya di sini, ya. Ada yang 15 tahun, 15 sampai 17, 18 24, 25 34, 34 plus. Nah, tapi kalau yang dilihat ini hampir 100% itu usianya 15 tahun ke atas yang nontonnya, ya. Jadi di sini bisa lihat, ya, kita bahwa oh berarti kebanyakan yang nonton ini berarti masih pelajar. Karena yang nonton rata-rata usianya 15 tahun. Ya, di sini 15 sampai 17 juga nggak ada. Ya, rata-rata yang usianya 15 tahun berarti rata-rata yang nonton itu pelajar. Gitu. Kalau mungkin dari segi target market kita hijabnya pelajar berarti udah masuk gitu, ya. Nah, terus di sini ada penggemar. Penggemar 100% bukan penggemar 0%. Nah, ini akan belum tahu penggemar maksudnya apakah kayaknya mau pengikut dan juga bukan pengikut. Jadi yang pengikut dari apa? Mungkin orang yang nonton ini rata-rata memang yang eh, punya ketertarikan ke hijab. Jadi ini 100% penggemar dikategoriin. Nah, di sini bisa dilihat kalau tadi pembeli, ya, oh yang tadi pembeli, kalau yang ini penonton gitu, ya. Oh, berarti tadi analisis kalau yang ini
Analisis yang pembeli ini berarti tadi ini tuh hanya menganalisis orang yang beli. Berarti kan yang beli dari live itu kan satu orang. Nah, berarti yang beli itu tuh perempuan usianya 15 tahunan dan juga dia mungkin interest suka kepada hijab-hijab. Jadi gampang karena pembelinya satu, oh berarti satu orang itu tuh dia perempuan usianya 15 tahun gitu. Nah, kita coba lihat analisis di bagian penontonnya. Nah, kalau dari segi keseluruhan penonton ya itu perempuan 68%, laki-lakinya 14% dan tidak diketahui 18%. Nah, jadi mayoritas sudah dapat berarti untuk target market perempuan hijab 68%. Terus untuk usia yang nonton kita juga bisa lihat di sini yang nonton kemarin live itu 52% itu usianya 25 sampai 34%, ya. Terus 29% itu usianya 18 sampai 24, yang usia 34 tahun ke atas 13%, yang usia 15 sampai 17 tahun 4%, di bawah 15 tahun 2%, ya. Gitu. Jadi memang ketika live berarti meskipun hijab kita pelajar, tapi kan berarti kita harus bisa menjual ke ya bukan hanya ke pelajar gitu ya, karena kalau live yang ini kebetulan yang belinya pelajar, usianya kedetek tadi 15 tahun dan satu orang ya, berarti yang belinya emang pelajar. Tapi gimana caranya berarti kita juga ketika live bisa ngejual bukan hanya ke pelajar, tapi mungkin ke orang-orang umum yang bisa masuk ke hijabnya. Nah, mungkin ini dari usia penonton dilihat 25 sampai 34 tahun mayoritas yang nontonnya gitu ya. Kalau orang yang nonton usia 25 sampai 34 biasanya mereka udah punya daya beli. Gitu ya. Kalau pelajar biasanya uangnya masih dikasih dari orang tua ya atau misalkan uangnya terbatas gitu ya. Kalau kita jualan ke pelajar biasanya kurang, dia daya belinya kurang karena dia belum punya gaji gitu ya. Nah, tapi kalau kita jualan ke orang yang usia 25 tahun sampai 34 tahun kan itu orang-orang yang udah punya gaji. Biasanya orang yang udah punya uang. Jadi daya belinya lebih tinggi gitu ya. Berarti gimana caranya nanti kita bisa jualan juga nggak hanya ke pelajar tapi ke ya orang-orang yang usianya 25 tahun ke atas. Ya, wilayahnya bisa kelihatan ini wilayahnya full Indonesia ya. Terus di sisi penggemar ini 86% bukan penggemar, penggemar 14%. Ya maksudnya mungkin ini apa pengikut dan juga non pengikut. Jadi yang nonton live kita rata-rata bukan pengikut, ya bukan pengikut, bukan pengikut dari akun ini gitu maksudnya. Ya, udah itu analisis dari penonton ya. Terus kita juga bisa menganalisis sumber penonton. Nah, ini analisis sumber penonton. Jadi rata-rata penonton kita ini masuk dari feeds ya, dari feeds itu dari mungkin kalau kita FYP live ya, yang ngeklik siaran langsung dan geser 50%, klik avatar dan geser 22,8%. Jadi benar ini berarti 53% live kita tuh didistribusikan oleh TikTok di feeds-nya. Jadi kalau kita lagi scroll TikTok kan suka muncul ya si apa live, terus konten, terus live, kadang konten. Nah, konten kita juga ketika live masuk berarti ke orang-orang itu lewat feeds ya. Dari klik siaran langsung dan juga geser. Terus yang lainnya 35%, pesan langsung 5,6, dari kotak masuk 2,8, dari profil kreator 1,4%. Ya, karena akun kita memang belum aktif di konten, ya kalau udah ada konten biasanya bisa lebih bagus lagi di profil kreator mungkin atau dari pesan langsung. Oke.
Ntar ya, ini belum connect lagi nih ke HP-nya. Keterlibatan penonton. Oke, yang terakhir ini ada analisis, akan langsung ini nggak lewat HP, jadi langsung dipakai foto ya. Nah, di sini ada grafik penonton ya. Jadi kita bisa melihat ini dari kita live dari jam 9.52 ya menuju 10.40 ya di sini. Jadi dari setiap rata-rata orang yang masuk live kita tuh berapa orang dan juga berapa lama. Jadi bisa eh, kelihatan ya. Kita coba misalkan di sini ya. Nah, jadi grafik merah ini, grafik merah. Nah, ini tuh grafik orang yang menonton. Jadi orang yang menonton live kita ya. Ya, jadi yang nonton ini grafiknya yang merah. Kalau grafiknya yang biru muda, nah itu orang yang masuk ke live kita. Terus yang hijau, ini ada hijau. Nah, ini grafik orang yang keluar dari live kita. Ini kita bisa lihat nih, orang yang misalkan yang di menit ke, misal kita lihat di menit ke, nah ini paling paling tinggi live kita tuh ditonton oleh, nah ini kan 10 ya, ini berarti 10 maksudnya 10 orang. Kalau di sini grafik merahnya ada di 10 di atas, berarti ini paling tinggi live kita tuh ditonton oleh 11 orang ya. Paling tinggi di 11 orang ya. Dan terus grafiknya ini naik, terus ke sini menurun 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 hingga ya sampai beres dan juga menurun, berarti rata-rata memang paling tinggi 10. Mungkin nanti bisa diperbaiki, bisa dilihat dari hostnya, mungkin dari penataan host mungkin nanti yang bisa kelihatan kurang menarik. Lalu kalau dari segi orang yang masuk dan keluar gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih, ini di sini grafiknya acak-acakan, teman-teman bisa melihat grafiknya. Ya, berarti banyak sekali orang yang baru masuk udah keluar gitu. Jadi di grafiknya ini kelihatan tetap baru masuk udah keluar, baru masuk udah keluar ya. Baru masuk udah keluar. Soalnya ini si ininya kelihatan rapat dan juga acak-acakan si trennya. Jadi mungkin kalau di rata-ratain gitu ya dari misalkan yang masuk yang keluar tuh ini kan dari 10 sampai ke 8
Nah, jadi orang-orang yang menonton di live kita gitu ya, kelihatan kalau di gambar ini susah dilihatin ya ininya apa datanya. Tapi kalau di sini di HP jadi orang-orang tuh rata-rata memang nggak nonton live gitu tuh nggak lebih dari 1 menit gitu. Jadi mereka nonton mungkin cuma 10 detik. Nah, di sini ya yang menonton kan baru mungkin ini dari 11 langsung nurun lagi ke 9, langsung ke 6, ya, langsung ke 4. Nah, berarti orang yang nonton kita tuh memang nggak lebih dari 1 menit. Mungkin cuma 30 detik ataupun paling lama 40 sampai 50 detik. Itu ya yang nonton live kita. Berarti nanti bisa kita evaluasi misalkan gimana caranya supaya orang-orang tuh bisa ya menonton lebih lama itu. Misalnya misalkan dari yang asalnya 10 detik jadi 15 detik, yang dari 15 detik jadi 30 detik gitu ya. Nah, kalau data utamanya ini ya kayak yang tadi ya, pendapatan barang terjual, CTR itu berapa orang apa yang beli dari total penonton gitu ya. Ini CO2 check out berarti ya, check out 10% dari total yang beli karena tadi rata-rata kan kita tuh 11 gitu ya, rata-rata 11 berarti ini 10% tuh dari 11 gitu. Nah, kalau GPM live ini tuh angka rata-rata. Jadi kalau angka rata-rata orang yang live dengan rata-rata orang yang live dengan produk tersebut ini rata-rata 124.000. Terus GPM tayangannya 218.000. Jadi kalau GPM ini mah bukan rata-rata dari live, jadi emang rata-rata dari produk gitu ya, rata-rata dari live yang kita jual. Mungkin kan susah jelasin ya kalau di eh, di Zoom. Nanti akan coba jelasin ketika ketemu aja apa itu GPM live, GPM tayangan gitu ya, supaya lebih jelas plus materi-materinya. Banyak-banyak teman-teman yang dilihat gitu ya kalau untuk simpelnya lihat laporan ini yang pertama pendapatannya berapa, barang terjual, rata-rata terjual, pembeli, pesanan, pesanan yang dibayar gitu. Kalau ini mah kan yang belinya satu, jadi emang udah kelihatan pesannya satu, emang satu juga dibayar, terus langsung dibeli gitu ya. Kalau nanti mah kalau yang belinya banyak, mungkin bisa yang belinya tuh misalkan 10, tapi pesanan yang dibayarnya cuma dua, berarti kan ya udah barang yang terjualnya bisa jadi dua atau pesanan yang dibuatnya dua gitu. Kalau sekarang mah yang beli satu, pesanan dibayar satu, berarti dia langsung bayar gitu. Ada pengikut durasi tayangan rata-rata ya. Nah, ini durasi tayangan rata-rata 184 ya. Ini tuh kalau nggak salah detik gitu ya, detik. Jadi kalau detik kita dibagi 60 berarti ya. Terus tayangan, kesan produk, penonton, VCU gitu. Oke ya. Mungkin nanti akan lebih lanjut kita coba analisis lagi di ketika offline ya bareng-bareng kita supaya lebih jelas pembahasannya. Pada intinya teman-teman nanti nanti pun ketika beres PKL teman-teman pasti bakalan laporan, teman-teman bakal presentasi. Jadi teman-teman juga harus tahu gimana caranya menganalisis data yang ada di TikTok. Data hasil baik itu nanti hasil analisis live ataupun hasil dari
eh, dari nanti penjualan dari konten, ya analisis konten. Jadi bisa teman-teman harus bisa analisis konten dan juga analisis live. Nah itu pada saat akhir itu tuh bakal dipresentasikan. Oke, yang live kemarin, yang udah live 4 kelompok kemarin, teman-teman bisa langsung isi di sini ya, tanggal, jam, kelompok, pendapatan, laporan live dan juga laporan BTS-nya. Ya, pokoknya mah nanti setiap yang beres live langsung teman-teman isi di sini ya. Kalau yang teman-teman kemarin live mah paling lambat besok harus sebelum Akang cek lagi besok berarti harus udah terisi. Nah, terus ada ini apa pengumuman. Jadi teman-teman tuh kan PKL katanya September itu bulan terakhir ya, bulan September itu. Nah, jadi nanti ketika bulan September, 1 bulan terakhir PKL, jadi teman-teman tuh bakalan dinilai berdasarkan eh, transaksi live dan juga konten. Jadi nanti kontennya bakalan diupload di semuanya, kontennya diupload di akun official. Lalu teman-teman juga selama 1 bulan nanti full bulan September itu bakalan live ya selama 1 bulan. Terus nanti bakalan masukin laporan ke sini dan penilaian nanti bakalan dilihat dari total omset atau total transaksi teman-teman ya. Jadi nanti dilihat dari segi dinilai dari segi kehadiran, kekonsistenan teman-teman membuat konten, kekonsistenan teman-teman pada saat live dan juga kehadiran teman-teman PKL. Terus nanti dilihat juga penilaian dari segi omset, ya, jadi omset kontennya, dari juga omset live-nya dari setiap eh, kelompok, ya. Nanti bakalan ada apresiasi di akhir PKL. Mungkin teman-teman juga nanti bakalan laporan, bakal presentasi hasil PKL. Ya, jadi teman-teman PKL bakal dapat apa aja, ngelakuin apa aja itu mungkin bakal dipresentasikan juga yang menjadi salah satu bahan penilaian. Terus nanti di akhir eh, mungkin ada apresiasi dari yang terbaik gitu ya, yang misalkan yang dapat omset penjualan paling gede dan juga konten-konten yang terbaik itu bakalan dapat apresiasi di akhir PKL. Terus teman-teman, untuk teman-teman nanti mendapatkan sertifikat PKL ya, untuk mendapatkan sertifikat PKL itu teman-teman minimal harus upload 60 feeds 60 feeds di Instagram ya selama PKL. Teman-teman sekarang kan setiap hari bikin ini ya, bikin apa? Ya laporan PKL tiap hari, setiap hari ngapain aja. Nah, itu minimal harus ada 60 feeds ya kalau teman-teman ingin mendapatkan sertifikat PKL. Kalau yang kurang dari itu berarti teman-teman nggak dapat nanti sertifikat PKL-nya. Oke, teman-teman, paling itu aja info dari Akang. Silakan kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Belum ada, Kang.
Belum ada, Kang. Oke, kalau belum ada berarti sesi live akan akhiri ya. Gitu jangan lupa teman-teman masukin laporannya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Kak.